sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan geografi dengan materi klasifikasi iklim dan iklim pola curah hujan di Indonesia. Di dalam materi klasifikasi iklim, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, klasifikasi iklim berdasarkan lintang atau suhu, 2 iklim Pisces, 3 klasifikasi iklim Köppen, 4 tipe iklim Schmidt-Ferguson, 5 tipe iklim Oldeman, 6 tipe iklim F. Jung-hoon. Iklim adalah pola cuaca rata-rata dalam wilayah yang luas dan jangka waktu yang lama sekitar 30 tahun. Iklim pada suatu tempat disusun oleh unsur-unsur yang variasinya besar sehingga hampir tidak mungkin ada dua tempat yang memiliki iklim sama. Penggolongan iklim dilakukan untuk menyederhanakan tipe-tipe iklim lokal yang jumlahnya terbatas. 1. Klasifikasi iklim berdasarkan lintang atau suhu. Klasifikasi ini pertama kali dikenal pada zaman Yunani yang membagi belahan bumi menjadi 4 zona yaitu sebagai berikut. 1. Iklim tropis. Iklim tropis adalah suatu daerah yang terletak di antara garis isotherm pada bumi bagian utara dan bagian selatan. Ciri-ciri iklim tropis memiliki curah hujan yang tinggi dan lebih lama pada setiap tahunnya. Hal ini juga menjadikan tanah di iklim tropis menjadi subur. Penguapan pada air laut cukup tinggi karena terdapat awan di atmosfer. Daerah iklim tropis terletak di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Iklim tropis ini juga terletak pada garis khatulistiwa. 2. Iklim subtropis. Iklim subtropis adalah kawasan bumi yang berada di bagian utara dan selatan. Iklim tropis berada di jauh garis khatulistiwa. Wilayah subtropis ini terdiri dari 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ciri-ciri iklim subtropis adalah secara umum kelembaban lebih rendah di subtropis, khususnya saat musim hujan dingin derai. Hujan salju dampak dari munculnya 4 musim tersebut. 3. Iklim sedang. Iklim sedang atau iklim siklon ditemukan di bumi belahan utara atau utara garis khatulistiwa. Di kawasan ini, kutub yang dingin bertemu dengan udara yang hangat. Hasilnya, hujan dan salju kerap ditemui di kawasan beriklim sedang. Iklim subtropis dapat menghasilkan suhu musiman yang beragam. Ciri-ciri wilayah iklim sedang yaitu berada di wilayah 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai dengan 66,5 derajat lintang selatan. 2. Memiliki amplitudo suhu tahunan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah iklim tropis. Memiliki amplitudo suhu harian yang lebih kecil dibandingkan dengan wilayah iklim tropis. 4. Iklim dingin atau kutub. Iklim dingin atau iklim kutub dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Iklim tundra, yaitu meliputi Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, pantai selatan Greenland, dan pantai utara Siberia. Adapun ciri-cirinya adalah musim dingin sangat dingin dan berlangsung panjang. Musim panas sejuk dan singkat, tanah selalu membeku sepanjang tahun dan vegetasinya berupa lumut dan semak. Kedua, iklim es dengan ciri-ciri suhu sangat rendah terus-menerus sehingga terdapat es abadi dan wilayahnya meliputi kutub utara yaitu Greenland atau tanah. Kedua, iklim Pisces. Iklim Pisces adalah iklim menurut kenyataan yang sesungguhnya di suatu wilayah di permukaan bumi. Sebagai hasil pengaruh lingkungan alam, iklim ini dapat dibedakan menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Iklim laut. Iklim maritim. Iklim laut adalah iklim suatu wilayah yang dipengaruhi oleh dinamika air laut yang ada di sekitarnya. Ciri dari iklim laut diantaranya amplitudo suhu harian kecil, banyak terdapat awan dan sering dilanda badai berupa hujan besar dan angin kencang. B. Iklim darat. Iklim kontinental. Iklim darat adalah iklim kontinental adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin darat yang sering. Iklim ini biasanya berada di daerah tropis atau subtropis. Ciri-ciri iklim darat
sampai lintang 40 yaitu sebagai berikut. Amplitudo suhu harian sangat besar, sedang tahunannya kecil dan curah hujan sedikit dengan waktu hujan sebentar disertai taupan. C. Iklim dataran tinggi. Iklim dataran tinggi cenderung sejuk dan dingin. Rata-rata suhunya hanya berkisar 20-30 derajat Celcius saja. Bahkan pada bulan-bulan tertentu suhu ini bisa turun secara drastis dan menyebabkan embun es. Terus ciri-ciri dataran tinggi. Yang pertama, memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, beriklim sejuk dengan udara yang dingin dan segar. Selanjutnya, daerah dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga hal tersebut membuat iklim di daerah tersebut sejuk. Yang ketiga, curah hujan rendah selain sejuk. Ternyata daerah dataran tinggi juga memiliki udara yang terasa kering. Sifat udara yang kering pada dataran tinggi berpengaruh pada jarangnya hujan yang turun. D. Iklim gunung. Iklim gunung merupakan iklim yang berada di wilayah gunung atau di pegunungan. Iklim gunung memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berada di wilayah daerah sedang. 2. Amplitudo suhu harian dan tahunan kecil. 3. Hujan banyak jatuh di lereng gunung dan sedikit di daerah bayangan hujan. E. Iklim musim atau muson. Iklim muson di Indonesia atau sering disebut iklim musim adalah kondisi terjadi karena pengaruh angin muson. Di Indonesia, angin tersebut muson diketahui bertiup dan silih berganti arah pada setiap 6 bulan sekali. Ciri-ciri iklim muson yaitu tekanan udaranya rendah dan perubahannya suhunya terjadi secara perlahan dan beraturan. Curah hujan tinggi lebih dari daerah dengan iklim berbeda. Terjadinya musim penghujan dan kemarau yang terjadi setiap setengah tahun atau 6 bulan sekali. Matahari bersinar sepanjang tahun. 3. Klasifikasi iklim Köppen. Pada tahun 1918, seorang ahli iklim dari Jerman yang bernama Köppen membuat klasifikasi iklim dunia sebagai berikut. Bumi dibagi menjadi 5 kelompok iklim utama, yaitu iklim A, B, C, D, dan E. Kelima tipe iklim utama tersebut menggambarkan karakteristik suhu yang berbeda-beda yang dibagi lagi oleh beberapa huruf berikutnya. Huruf pertama menggambarkan karakteristik suhu, huruf kedua menggambarkan karakteristik hujan, huruf ketiga menggambarkan rincian suhu, dan huruf keempat menggambarkan rincian curah hujan. F. Membedakan iklim basah dan kering. Sebelum menentukan suatu tipe iklim secara khusus, tipe-tipe iklim yang ada, terkecuali tipe iklim E, terlebih dahulu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu iklim basah, tipe iklim A, C, dan D, dan iklim kering, tipe iklim B. Perhatikan formula tabel 6.9 dalam PPT. Langkah-langkah untuk menentukan tipe iklimnya adalah sebagai berikut. 1. Perhatikan apakah data iklim tersebut memiliki ciri iklim E atau tidak. Nomor 2. Tentukan apakah data iklim tersebut termasuk kelompok iklim basah A, C, dan D atau iklim kering B dengan menggunakan rumus pada tabel 6.9 yang ada di PPT. Yang ketiga, perhatikan karakteristik suhunya. Nampak bahwa tidak ada bulan yang rata-rata suhu bulanan kurang dari 18 derajat Celcius dan bisa dipastikan bertipe iklim A. Yang keempat, tentukan apakah data iklim di atas termasuk iklim AF, AM, atau AW. Untuk menentukannya, perhatikan ciri hujannya yang menunjukkan adanya curah hujan di bawah 60 mm. 4. Tipe iklim Smith-Ferguson. Tipe iklim yang dikembangkan oleh Dr. Smith dan Ferguson ini hanya sesuai untuk daerah yang beriklim tropis. Khususnya Indonesia hanya menggunakan bulan kering dan bulan basah. Hal ini dilakukan karena di daerah tropis amplitudo suhu naik turunnya suhu relatif kecil dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Bulan kering adalah bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Bulan basah adalah bulan dengan curah hujan lebih besar dari 100 mm.
Bulan lembab adalah bulan dengan curah hujan antara 60 mm sampai dengan 100 mm dan dianggap mencukupi kebutuhan tanaman sehingga tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. 5. Tipe iklim Odeman. Dasar klasifikasi iklim Odeman adalah bulan kering dan basah dengan batasan sebagai berikut. A. Bulan kering adalah bulan yang memiliki curah hujan yang kurang dari 100 mm atau bulan. B. Bulan basah adalah bulan yang memiliki curah hujan sekurang-kurangnya 200 mm. Jumlah curah hujan sebesar ini dianggap cukup untuk menanam padi sawah, sedangkan untuk sebagian besar palawija diperlukan jumlah curah hujan minimal 100 mm per bulannya. Odeman membagi wilayah iklim atau yang disebutnya zona agroklimat sebagai berikut. Tipe iklim F. Junghun. Junghun mengklarifikasi daerah iklim di Pulau Jawa berdasarkan ketinggian dan disesuaikan dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Pembagian daerah iklim tersebut adalah sebagai berikut. A. Daerah panas atau tropis, memiliki ketinggian tempat 0 sampai 600 meter dari permukaan laut, suhu berkisar 22 Celcius sampai 26,3 Celcius. Jenis tanaman yang dapat tumbuh antara lain padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat. B. Daerah sedang, memiliki ketinggian tempat 600 sampai 1.500 meter dan dari permukaan laut. Suhu berkisar 17,1 Celcius sampai 22 Celcius. Jenis tanaman yang dapat tumbuh yaitu padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan sayur-sayuran. C. Daerah sejuk, memiliki ketinggian tempat 1.500 sampai 2.500 meter dari permukaan laut. Suhu berkisar 11,1 Celcius sampai 17,1 Celcius. Jenis tanaman yang dapat tumbuh kopi, teh, kina, dan sayur-sayuran. D. Daerah dingin, memiliki ketinggian tempat lebih dari 2.500 meter dari permukaan laut. Suhu berkisar 6,2 Celcius sampai 11,1 Celcius. Tidak ada tanaman budidaya yang dapat tumbuh di daerah. Iklim dan pola curah hujan di Indonesia. Rata-rata curah hujan di Indonesia untuk setiap tahunnya tidak sama, namun masih tergolong cukup banyak, yaitu rata-rata 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Begitu pula antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Rata-rata curah hujannya tidak sama. 1. Iklim di Indonesia. Iklim Indonesia adalah termasuk iklim tropis. Hal ini karena letak astronomis Indonesia berada di garis khatulistiwa, yakni di antaranya 6 derajat Celcius sampai dengan 11 derajat Celcius. A. Iklim musim. Iklim muson. Iklim musim adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin musiman yang terus berubah dalam periode tertentu. Dua jenis dari iklim musim adalah angin muson berat yang membawa musim hujan dan angin muson timur yang membuat wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. B. Iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim di zona khatulistiwa yang memiliki suhu tinggi. Sepanjang tahun ditandai dengan tidak adanya musim dingin. Kawasan beriklim tropis ada di belahan bumi utara dan selatan melalui garis isoterm. C. Iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang mempunyai suhu rendah atau dipengaruhi angin laut. Ciri-cirinya yaitu amplitudo suhu harian dan tahunan kecil. Berdasarkan pola umum terjadinya, terdapat 3 tipe curah hujan, yakni tipe ekuatoria, tipe monsun, dan tipe lokal.
Proses terjadinya ekuator berhubungan dengan pergerakan zona konvergensi ke utara dan selatan, dicirikan oleh 2 kali curah hujan maksimum bulanan dalam setahun. Wilayah sebarannya adalah Sumatera dan Kalimantan. Tipe monsun dipengaruhi oleh angin laut dalam skala yang sangat luas. Tipe hujan ini dicirikan oleh adanya perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan musim kemarau dalam setahun. Hanya terjadi 1 kali curah hujan maksimum setiap tahun dalam setahun. Wilayah sebarannya berada di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tipe lokal dicirikan dengan besarnya pengaruh kondisi lingkungan fisik setempat, seperti bentangan perairan atau lautan, pegunungan yang tinggi, serta pemanasan lokal yang intensif. Pola ini hanya terjadi 1 kali curah hujan maksimum setiap bulan dalam waktu 1 tahun, dan terjadi beberapa bulan kering yang serupa meniupnya angin muson barat. Sebarannya meliputi Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi. Besarnya curah hujan juga dipengaruhi oleh arahnya datang angin pada sisi pegunungan atau gunung yang menghadap ke arah datangnya angin lembab, windward side, curah hujan tinggi, dan pada sisi sebelahnya leeward side, curah hujan sangat rendah atau rendah. Dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.